Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sahabat percikan iman yang Allah muliakan, setiap hari Senin kita akan isi dengan pembahasan kitab tafsir yang saya tulis, namanya Tafsir Al-Hikmah, ya. Dan sekarang kita akan membahas ayat ke-21. Ayat-ayat sebelumnya sudah kita bahas dan sahabat bisa lihat di arsip YouTube saya, Aam Amiruddin Official Channel, kalau ingin melihat pembahasan-pembahasan sebelumnya. Hari ini kita akan melanjutkan surat An-Naba. Surat An-Naba itu surat ke-78 ayat 21. Dan surat ini berjumlah 40 ayat. Kita lihat sahabat ayat ke-21 surat An-Naba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba. Inna jahannam, sesungguhnya di jahannam itu kanat mirsada, ada tempat pengintai bagi penjaga yang mengawasi neraka. Jadi ini sebuah gambaran bahwa surga ada yang menjaga, neraka juga ada yang menjaga. Hanya bedanya kalau penjaga surga itu disebutnya malaikat rahmat, ya, sementara yang menjaga neraka itu malaikat yang bengis, yang kasar, syidadun ghiladun di dalam ayat lain. Keras, kasar. Bapak Ibu sahabat-sahabat yang Allah muliakan, di dalam At-Tahrim ayat 6 ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari pedihnya api neraka. Lah, di ayat itu ada suatu penegasan, suatu penguatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita semua bisa menjaga diri kita, keluarga kita dari panasnya api neraka. Karena di ayat ini lit-taghina ma'aba. Nah, ini kuncinya. Bahwa neraka itu tempat kembali orang yang melampaui batas. Jadi Islam itu mengajari kita batasan-batasan. Dan ketika batasan-batasan itu dijaga, maka sesungguhnya dunia pun kita akan bahagia. Semua ada rambu-rambunya, semua ada batas-batasnya. Kalau kita dagang, man ghasyana falaisa minna. Jangan menipu. Nah, itu pagar. Silakan kamu dagang, tapi jangan menipu. Wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang suka mengurangi timbangan. Nah, ini contoh sederhana bahwa hidup itu ada batas, ya. Silakan berdagang, jangan menipu. Jangan mengurangi timbangan, jangan mencampur barang yang bagus dengan yang jelek, tapi dijual dengan harga bagus, dengan harga kualitas bagus. Padahal sebenarnya di situ ada yang cacat. Itu yang disebut dengan pagar, itu yang disebut dengan aturan. Nah, lit-taghina ma'aba. Neraka itu disediakan untuk orang yang melampaui batas. Kalau kita jadi karyawan itu ada batas-batas. Mana yang tidak boleh, ya.
Kalau kita jadi pejabat, ada batas. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kita jadi mahasiswa saja, ada batas. Jadi manusia itu hidup supaya teratur dengan pembatasan-pembatasan. Kenapa di lampu merah kita berhenti? Itu batasan, aturan, jangan dilampaui. Nanti akan mengalami kemadorotan. Makan saja. Kulu washrobu wala tusrifu. Makan, minum. Jangan berlebihan. Jelaslah. Kalau makanan itu ada yang haram, minuman itu ada yang haram, kita tinggalkan. Ini yang halal saja, teman-teman sekalian. Jangan berlebihan. Semua ada batasnya. Semua ada kadarnya. Semua ada garis yang mana kalau garis itu kita taati, kita tidak akan celaka. Dalam hal apa? Dalam hal apapun, sahabat-sahabat sekalian. Yang tadi saya contohkan dalam hal kesehatan saja. Itu bermula dari tidak melewati batas dalam makan dan minum. Itu awal dari kesehatan. Kita berolahraga, bagus. Tapi ada batasnya. Tidak boleh overtraining. Jam 7 senam, jam 10 senam, jam 1 senam, ya. Olahraga senam sehari sampai 7 kali. Padahal Anda bukan instruktur senam, begitu. Ini saya mah hobi olahraga, Pak Am. Itu overtraining. Apakah bagus? Nggak bagus juga untuk tubuh kita. Jadi ternyata manusia itu kalau ingin selamat dunia dan akhirat harus mengikuti rambu-rambu. Jangan melampaui batas. Itu kalau kita hidup ingin maslahat di dunia. Apalagi bicara tentang akhirat. Nah, ahli neraka itu mereka yang litorina ma'aba. Jahannam itu, inna jahannama kanat mirsoda. Litorina ma'aba. Jahannam itu disediakan untuk orang yang melampaui batas. Sebenarnya agama itu mengajari kita maslahat. Jadi agama itu mengajari kita maslahat. Orang yang berpegang teguh kepada agama dengan benar, insya Allah dunianya bahagia, akhiratnya bahagia. Di dalam Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata. Gunakanlah apa yang Allah berikan itu untuk akhirat. Ilmu kita gunakan untuk akhirat. Tenaga kita gunakan untuk akhirat. Dunia, finansial, kalau kita punya rezeki gunakan untuk akhirat. Apapun yang ada di genggaman kita gunakan untuk akhirat. Tapi ada catatan ayat berikutnya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kamu tidak perlu melupakan bagianmu di dunia. Jadi dunia itu silahkan dinikmati. Indah nggak sih teman-teman sekalian? Gunakan apa yang Allah berikan untuk akhirat. Tapi silahkan nikmati duniamu gitu. Jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Wa ahsin. Banyaklah kamu berbuat baik. Kama ahsanallahu ilaika. Sebagaimana Allah telah banyak berbuat baik pada dirimu. Jadi makin banyak karunia yang Allah berikan, makin banyak kita berterima kasih dengan cara berbagi. Sahabat yang Allah muliakan, menurut Anda, kira-kira hal seperti ini memadorotkan kita? Tidak. Tidak akan memadorotkan. Nah makanya Allah firmankan, Jahannam itu disediakan bagi litorina ma'aba. Tempat kembali orang yang melampaui batas. Labithina fiha ahqoba. Mereka tinggal di sana dalam masa yang sangat lama. Berabad, ahqob itu bisa bermakna berabad-abad. Na'udzubillah. Masih ingat? Saya udah sampaikan di sini bahwa satu hari di dunia dengan satu akhiri di akhirat itu berbeda. Satu hari di dunia itu 24 jam. Di akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Mimma ta'udun, dalam hitunganmu di dunia. Sampai saya pernah ilustrasikan
Kalau kita diberi umur 70 tahun, berapa jam kita hidup? Nggak nyampe 2 jam. Nah, sementara di akhirat itu la yadzuquna fiha barda walas labithina fiha aqoba. Mereka dalam jahanam itu tinggal berabad-abad. Nauzubillah. Summa nauzubillah. La yadzuquna fiha barda wala syaraba. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya. Illa hamima wa ghassaqa. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya. Tidak pula mendapatkan minuman. Illa hamima wa ghassaqa. Selain air mendidih dan nanah, jaza'aw wifaqa. Sebagai pembalasan yang setimpal. Nah, ini kata kunci. Sebagai pembalasan yang setimpal. Jadi begini. Innallaha la yadlimu mithqala dzarrah. Allah itu tidak akan zolim sama hambanya. Tidak akan zolim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kita berbuat baik akan ditampakkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kita berbuat buruk juga akan ditampakkan. Jadi nggak ada kezoliman di situ. Baik ada balasan kebaikannya. Walaupun semua orang di muka bumi ini menghinakan kita, tapi kalau kita berbuat baik nggak usah khawatir. Allah akan balas kebaikan itu. Kalau kita berbuat buruk, sekalipun seluruh orang di dunia ini memberikan memberikan justifikasi, yang kamu lakukan tuh benar. Padahal saya tahu bahwa itu adalah keburukan. Walaupun semua yang ada di muka bumi ini tidak menyalahkan saya. Tapi kalau itu sebuah keburukan, saya yakin itu adalah sebuah keburukan, maka Allah akan tampakkan juga. Jadi saudara-saudaraku tercinta, ayat-ayat yang ada di Quran itu sangat-sangat indah sekali. Sangat indah sekali. Ketika Allah berfirman tentang jahanam, Allah katakan itu tempat tinggalnya orang yang melampaui batas. Ya. Lalu dikatakan mereka akan di situ berlama-lama, berabad-abad. La yadzuquna fiha barda wala syaraba. Mereka tidak akan merasakan kesejukan. Tidak pula mendapatkan minuman illa hamima wa ghassaqa. Kecuali air yang mendidih dan nanah. Itu dua hal yang sangat buruk. Mendidih. Yang kedua menjijikkan. Nanah. Jaza'aw wifaqa. Balasan yang setimpal. Jadi saudara-saudaraku tercinta, kita berjuang untuk mengisi hidup dengan kebaikan. Pastilah kebaikan itu yang akan kita dapatkan. Mari kita berjuang meninggalkan keburukan. Karena sekecil apapun berbuat buruk juga ada balasannya. Nah, kenapa mereka sampai masuk ke jahanam yang merupakan tempat yang sangat buruk? Innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka tidak meyakini adanya hari perhitungan. Nah, ini kuncinya, sahabat-sahabat sekalian. Mereka tidak meyakini adanya hari perhitungan. Kenapa sih ada orang yang numpuk-numpuk harta gitu, sampai nggak ada gitu terbersit untuk berbagi, terbersit untuk wakaf, terbersit untuk infak? Kenapa coba? Ada orang yang numpuk-numpuk gitu. Karena dia tidak percaya sama akhirat, tidak percaya setelah kehidupan dunia ini bakal ada kehidupan yang lain, gitu ya. Ada orang yang oleh Allah diuji dengan tidak punya anak. Jadi dia tuh nggak punya keturunan. Tapi oleh Allah diuji dengan kebaikan. Rezekinya itu gampang sekali. Kebayang nggak sama Anda? Dia nggak punya keturunan, tapi bisnis apapun dia teh maju. Sampai hartanya itu tak terhingga. Susah untuk mengatakan. Kebayang nggak? Sertifikat rumahnya aja itu dalam sebuah lemari besar begitu teman-teman. Sampai yang bersangkutan juga nyaris tidak hafal
kalau ini rumah punya dia atau bukan. Jadi ada sekretarisnya khusus lah yang menyimpan barang, yang menyimpan surat-surat berharga, sertifikat A, B, C, D. Dan itu bukan rumah abal-abal, teman-teman sekalian. Itu rumah-rumah yang di tempat strategis, yang kalau disewakan itu bisa 1 tahun 500 juta, setengah miliar gitu. Kebayang gak sih sama Anda? Orang gak punya anak, duitnya tak terhingga, tapi tidak terpanggil gitu untuk berwakaf, ya begitu. Duit segitu banyaknya, rumah segitu banyaknya, nggak kepikir gitu 1-2 rumah diwakafkan. Kenapa coba? Dan nggak yakin dengan kehidupan hisab akhirat. Ya kalau misalnya dia nggak punya anak, kan pintu jariahnya bisa lewat harta. Karena Nabi mengatakan kalau orang itu mati terputus amalnya kecuali 3. Salah satunya adalah sodaqotun jariyah. Harta yang diwakafkan, yang ngalir terus. Ya nggak? Kemudian apa? Anak yang soleh. Kemudian apa? Ilmu. Nah sekarang dia nggak punya anak. Punya harta. Tapi hartanya saja dikumpul-kumpul aja. Dan kalau dia mati itu, ya pasti yang dapat harta itu karena nggak punya anak. Kakaknya, adiknya, keponakannya. Ya mereka mah senang kalau orang ini meninggal teh, pastilah mereka jadi orang kaya gitu. Nah tapi yang kita sayangkan, yang bersangkutannya itu sepertinya nggak terpanggil gitu untuk menyisihkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan intinya orang beramal itu kudu yakin kepada hari penghisaban. Itu intinya. Kenapa Anda meninggalkan dosa? Karena tahu akan ada hisab. Kenapa Anda berbuat amal soleh? Kenapa kita berbuat amal soleh? Karena kita tahu ada perhitungannya nanti. Jadi saudara-saudaraku sekalian, ayat ini menegaskan satu hal yang sangat penting sekali. Kenapa orang itu tidak beramal? Innahum kanu la yarjuna hisaba. Sungguh mereka tidak meyakini hari perhitungan. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna alla yahur. Kan itu dijelaskan di ayat lain. Adapun orang-orang yang menerima catatan hisab dengan tangan kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Itu isyarat hisabnya ringan. Kalau catatan amal diterima dengan kanan, itu isyarat hisabnya ringan. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan mereka akan bahagia bertemu dengan keluarganya. Keluarga yang seiman tentu saja. Ya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Siapa yang menerima catatan amal itu dari belakangnya. Jadi kalau dari kanan mah begini. Gini. Ini catatan amal itu dari sini, dari belakangnya, diambil gini. Fasaufa yad'u thubura, maka dia akan berteriak, celaka. Jadi yang bersangkutan akan tahu bahwa kecelakaan yang akan menimpa dirinya. Jadi saudara-saudara sekalian, kenapa sih orang durhaka? Karena innahum kanu la yarjuna hisab. Karena tidak percaya dengan perhitungan akhirat. Dan kalau percaya dengan perhitungan akhirat mah kita mikir 10 kali untuk berbuat pelanggaran. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Jadi kenapa orang itu melanggar batas sampai akhirnya dia menjadi penghuni jahanam? Karena
Di sini dikatakan tidak percaya kepada hisab. Kemudian apa? Wa kadzdzabu biayatina kidzaba. Mereka pun mendustakan apa yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Makanya saudara-saudaraku tercinta, hal pertama yang harus ada pada diri kita dalam membaca Quran itu iman. Yakin bahwa itu datang dari Allah. Al-imanu bil Quran. Mengimani bahwa Quran itu nasihat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza bayanul linnas wa hudaw wa mau'idhatul lil muttaqin. Quran ini petunjuk bagi manusia, nasihat. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'akum mau'idhatum mir rabbikum. Sungguh telah datang nasihat dari Tuhan. Wa hudan, petunjuk, peta kehidupan. Quran itu nasihat, syifa'ul lima fis sudur, obat yang menyembuhkan penyakit hatimu. Kita semua punya penyakit hati. Ada dengki, ada dendam, ada sombong, ada kikir. Ya. Pokoknya dalam diri kita itu ada penyakit-penyakit hati. Syifa'ul lima fis sudur. Coba Al-Quran baca. Telaah. Semoga itu menjadi obat yang ada di hatimu. Kalau saya pelit dengan baca Quran, semoga menjadi dermawan. Kalau saya pendendam dengan membaca Al-Quran, menelaah isi Al-Quran, semoga saya menjadi pemaaf. Kalau saya orang yang suka dengki dengan kesuksesan orang lain, nggak suka kalau orang lain itu sukses, maka dengan membaca Al-Quran diharapkan saya menjadi bahagia dengan kebahagiaan orang lain. Syifa'ul lima fis sudur wa hudau, dan sebagai petunjuk. Jadi saudara-saudaraku tercinta, Quran itu harus kita imani. Karena ini dikatakan, karena di ayat ini dikatakan, mengapa mereka bisa menjadi penghuni neraka? Pertama, karena tidak yakin dengan kebangkitan, dengan penghisaban. Yang kedua, waktu di dunia, wa kadzdzabu biayatina kidzaba. Mereka mendustakan apa yang ada dalam kitab suci. Bahkan mungkin melecehkan apa yang ada di dalam kitab suci. Oleh karena itu, bagaimana kita menyikapi Al-Quran? Pertama, al-imanu bil Quran. Mengimaninya. Bahwa tidak ada satu kata pun di dalam Al-Quran kecuali pasti nasihat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-imanu bil Quran. Setelah kita mengimani Al-Quran, kemudian jangan lupa tentu saja kita harus mengerti isinya, yaitu tadabburul Quran. Jadi pertama adalah mengimani, kemudian yang berikutnya mempelajari. Tadabbur. Isi Al-Quran itu apa? Nah, setelah kita mengimani, kemudian kita mempelajari, tatbiqul Quran. Amalkan Quran itu. Nasihat yang ada dalam kitab suci ini amalkan. Ya. Fattaqullaha mastata'tum. Takwa kamu kepada Allah sekemampuan kamu. Sok amalkan. Apa yang bisa kita amalkan, amalkan. Ya. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan saja. Sekecil apapun, kerjakan. Nah, kemudian setelah kita al-imanu bil Quran, ta'allumul Quran, tatbiqul Quran, ad-da'watu ilallah. Jadi 4. Mengimani, mentadaburi isinya, memahami isinya, mengamalkannya, kemudian jangan lupa mendakwahkannya. Dakwah itu tidak selamanya bicara. Termasuk juga memberikan keteladanan, itu adalah dakwah. Mendakwahkan Quran. Nabi pernah ditanya, Sayyidah Aisyah, istri Rasul pernah ditanya, bagaimana akhlak Rasul? Beliau mengatakan, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Al-Quran yang hidup. Jadi maksudnya, ketika kita mempelajari Quran, menghayati Al-Quran, mengamalkan Quran,
sesungguhnya di situ sudah ada dakwah. Karena ucapan dan perilaku kita menjadi teladan bagi orang lain. Apalagi Bapak Ibu yang sudah berkeluarga dan anak-anaknya sudah mulai tumbuh, ya. Maka ada doa yang pernah saya sampaikan di sini, Al-Ahqaf ayat 15. Robbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, bereskan ucapan dan perilaku saya supaya saya jadi teladan bagi anak cucu saya. Jadi kita ini dalam hidup harus ada teladan yang dilihat, dicontoh oleh orang lain. Nah, itu namanya ad-da'watu ilallah, mendakwahkan. Nah, jadi saudara-saudaraku tercinta, ayat ini menceritakan kenapa ada orang yang masuk jahanam. Karena mereka melampaui batas. Mereka melanggar batas-batas yang sudah ditentukan. Lalu apa? La yarjuna hisaba. Mereka juga tidak percaya dengan hari penghisaban. Tidak percaya bahwa hidup itu hanyalah sementara dan nanti kita akan hidup di tengah keabadian. Di dunia itu 70-80 tuh udah panjang banget umur kita. Sudah panjang. Kalau diberi umur 70-80 tuh udah panjang. Nah, akhirat beribu, berjuta tahun. Makanya di sini dikatakan labithina fiha ahqoba. Mereka berada di dalam neraka itu ahqoba. Ahqoba itu bermakna sangat lama. Ada juga yang mengartikan berabad-abad. Na'udzubillah, saudara-saudara sekalian. La yaduquna fiha barda wala syaraba. Mereka tidak merasakan kesejukan. Mereka tidak diberi minum illa hamima, kecuali air yang mendidih, wa ghassaqa, atau nanah yang menjijikkan. Jazaa'u wifaqa, balasan yang setimpal, balasan yang sederajat. Kenapa bisa begitu? Innahum kanu la yarjuna hisaba. Karena mereka tidak percaya dengan kehidupan sesudah mati. Sehingga dunia memperdayakannya. Dunia memperbudaknya. Dan kita beranggapan bahwa dunia itu merupakan segala-galanya. Padahal dunia itu sementara. Untuk kita berbekal diri. Jadi yang pertama karena tidak la yarjuna hisaba. Yang kedua, wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Mereka mendustakan nasihat-nasihat yang datang dari Allah. Di dalam surat Fatir ayat 32 dikatakan tsumma awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Kami turunkan Al-Quran kepada orang yang kami pilih. Kami wariskan Quran kepada yang kami pilih. Maksudnya kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi SAW menyampaikan Quran itu kepada kita sebagai umatnya. Maka di antara manusia dzalimun li nafsihi, ada yang menolak. Lalu ada juga muqtasid, mengamalkan yang pokok-pokoknya saja. Tapi ada juga yang ketiga, sabiqum bil khairat. Mereka berlomba dalam kebaikan. Nah, jadi hidup ini tinggal pilih saja. Apakah kita ini menjadi orang yang zolimul li nafsi, memberontak? Nah, kalau kita menjadi orang yang memberontak, berarti orang yang melewati batas. Batas-batasnya kita lewati. Kita termasuk orang yang memberontak. Atau muqtasid, kita melaksanakan tapi yang pokok-pokoknya saja. Sholat wajib, ya yang wajibnya saja. Nggak pernah gitu terpikir untuk sholat rawatib, sholat tahajud, sholat duha. Nggak, pokoknya mah wajib aja. Puasa, ya yang wajibnya saja.
Ngeluarin harta yang wajibnya saja. Yang penting mah zakat. Bulan ini zakat saya 100.000, ya udah 100.000. Ya udah segitu aja. Padahal boleh jadi rezekinya masih banyak. Saya kan udah zakat. Nah gitu, itu namanya muktasib. Tapi saudara-saudaraku tercinta, ada juga yang sabiqum bil khairat, berlomba dalam kebaikan. Zakat 100.000, tapi dia sedekahnya bisa 500.000, bisa 1 juta. Melebihi yang wajibnya. Begitu. Kan yang wajib mah zakat, sedekah, wakaf. Nah itu kan di luar yang wajib. Ya. Dia bisa lebih berlipat-lipat daripada yang wajib. Sholat yang 5 waktu. Ya. Tapi sholat sunnahnya dia bisa berlimpah. Tahajud saja 11 rakaat. Duha saja bisa 12 rakaat. Rawatib saja bisa 12 rakaat untuk 5 sholat. Berarti sholat wajibnya itu ya, yang dihitung-hitung lebih banyak sholat sunnahnya daripada yang wajibnya. Nah itu sabiqum bil khairat. Jadi orang yang sabiqum bil khairat itu orang yang beramal melebihi dari yang wajib. Kalau yang wajib itu 10, dia beramalnya 30 gitu. Nah itu sabiqum bil khairat. Mereka berlomba dalam kebaikan dan gercep gitu loh. Gerak cepat. Kalau memang dia harus bantu orang, ya udahlah bantu aja gitu. Kalau dia harus melakukan satu amal soleh, ya sudah dia lakukan amal soleh itu. Nah, jadi saudara-saudaraku tercinta, ya, ini ayat memberikan peringatan kepada kita bahwa kita ini, na'udzubillah, kita dan anak cucu kita jangan sampai menjadi orang yang kadzabu bi ayatina kitab, mendustakan apa yang ada di dalam kitab suci. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Nah ini yang tidak kalah penting. Segala sesuatu telah kami catat dalam kitab catatan amal. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Saudara-saudaraku tercinta, dari mulai kita bangun, tadi Anda bangun jam berapa? Dari mulai tidur deh, ya. Anda tidur nawaitunya apa? Aku mau tahajud. Nah, itu sudah satu poin, teman-teman sekalian. Jadi biasakan kalau mau tidur itu, nawaitu kita, aku bangun jam 3 tahajud. Bahwa ternyata Anda kecapean bangun-bangun adzan subuh, maka tahajud pahalanya itu dapat. Ya. Tapi kalau tiap hari niat tahajud tapi tidak dilakukan, ya nggak dapat gitu. Jadi biasakan mau tidur itu nawaitunya yang baik-baik. Aku nanti tahajud. Nah, mau tidur saja tercatat amal soleh. Bangunlah jam 3, tahajud dicatat juga. Ujung dari tahajud, Anda masih sempat baca Quran, baca Al-Quran. Anda nggak sempat baca Quran, minimal berdoa. Wabil ashari hum yastaghfirun. Doa yang diperbanyak itu permohonan ampun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Banyak orang nanya sebenarnya ujung tahajud itu apa? Ya, silahkan doa apapun, tapi perbanyak istighfar, karena menurut firman Allah, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ahli surga itu mereka mengurangi jam tidurnya. Mereka bangun qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur itu menjelang azan subuh, ya, mereka banyak bermohon ampun. Saudara-saudaraku sekalian, itu dicatat. Setelah Anda sholat subuh, siap-siap dengerin ceramah sambil melakukan aktivitas, maka itu juga dicatat. Lalu bapak-bapak pergi ke kantor, itu juga dicatat. Apa yang Anda kerjakan di kantor, semuanya tercatat. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Segala sesuatu kami catat. Makanya di dalam ayat lain yang sudah kita bahas di surat sebelumnya, wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin
Ya ayuhal insan, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Kenapa sih kamu durhaka kepada Tuhan? Jadi ini kalimat tanya. Kenapa kamu durhaka? Alladzi khalaqaka, Allah yang menciptakan. Fasawwaka, menyusunmu. Fa'adalak, memberikan keseimbang. Sahabat, coba renungkan. Saya bisa duduk di sini. Mata Anda menatap ke Anda. Tangan saya kadang-kadang memberikan isyarat penekanan-penekanan. Suara saya ada saat intonasinya naik untuk menguatkan. Ada saat datar, ada saat turun. Maha suci Allah. Inilah yang Allah titipkan kepada kita semua. Anda bisa mendengar materi saya. Bahkan Anda bisa sambil melakukan aktivitas. Ada yang sambil cuci piring, ada yang sambil jogging, ada yang sambil cuci mobil, ya, ada yang sambil ngistrika, tapi tentu ada juga sambil rebahan, kan gitu. Coba pikirkan. Ya ayuhal insan, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Kenapa sih kamu durhaka kepada Tuhanmu? Mengapa kamu durhaka? Alladzi khalaqaka, yang menciptakanmu, fasawwaka, menyusunmu, fa'adalak, memberikan keseimbangan. Saudara-saudaraku tercinta, karena kita sehat, keseimbangan itu dianggap murah. Coba perhatikan, di antara saudara-saudara kita ada yang diuji oleh Allah, hilang keseimbangan. Berdiri aja nggak kuat. Jalan kaki itu, melangkahkan kaki itu susah sekali. Bahkan untuk mengangkat tangannya sendiri, itu nggak bisa. Ngangkat tangan sendiri itu nggak bisa. Kebayang nggak? Allah firmankan, ya ayuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Kenapa kamu durhaka? Alladzi khalaqaka, Allah yang menciptakanmu, fasawwaka, menyusunmu, fa'adalak, memberikan keseimbangan kepadamu, fi ayyi surati masya'a rakabak, Allah memberikan bentuk kepadamu. Wajah kita seperti ini, ya. Itu bukan diprogram oleh orang tua kita. Begitulah Allah memberikan bentuk pada kita. Fasawwa fa'adalak, fi ayyi surati masya'a rakabak. Kalla bal tukadzibuna biddin. Sungguh kamu ini melupakan dan mendustakan hari kebangkitan. Wa inna alaikum lahafidhin. Dan ingat, di kiri kananmu itu ada penjaga. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin. Malaikat mulia yang mencatat secara detil, yang merekam secara detil. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka tahu apapun yang kamu perbuat. Nah, ini senada dengan ayat yang sedang kita bahas. Ayat ke-29. Wa kulla syai'in ahsoinahu kitaba. Semua kami catat dengan rinci, dengan detil. Ya. Sampai-sampai sekecil apapun kita berbuat baik, Allah akan tampakkan nih kebaikan kamu. Sekecil apapun kita berbuat buruk, Allah tampakkan. Nih perbuatan buruk kamu. Wa kulla syai'in ahsainahu kitaba. Segala sesuatu telah kami catat dalam catatan amal. Nah, makanya di dalam Al-Kahfi ayat 49, ketika catatan amal itu ditampakkan, maka orang-orang yang tidak percaya kepada kebangkitan, mereka akan teriak. Mereka katakan, ini catatan macam apa? Tidak menyisakan yang kecil yang besar. Semuanya tercatat dengan rapi. Semuanya tercatat dengan teliti. Semuanya terekam. Tidak meninggalkan yang kecil yang besar. Illa kecuali ada di catatan itu. Teman-teman bisa lihat di dalam Surat Al-Kahfi ayat 49. Kitab catatan amal itu diletakkan. Lalu kamu akan lihat orang yang berdosa. Mereka ketakutan melihat catatan yang ada di dalamnya.
Ya wailana, aduh celaka. Ternyata mahadzal kitab. Catatan apa ini? Tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Semuanya ada di situ. Nah, pada saat itulah semua orang akan mengatakan, oh iya, saya lakukan ini. Oh iya, saya lakukan ini. Wa qalu law kunna nasma'u, dalam surat Al-Mulk. Wa qalu law kunna nasma'u. Mereka mengatakan, sekiranya dulu ketika di dunia kami mau dengar aja. Au naqilu, atau kami mau merenung aja nasihat-nasihat itu, ma kunna fi ashabis sa'ir. Tentu kami tidak akan masuk ke dalam neraka ini. Fa'tarofu bidzambihim. Saat itulah manusia akan menyadari, mengakui. Iktiraf itu mengakui. Oke, saya melakukan ini. Oh iya, saya melakukan ini. Oh iya, saya melakukan itu. Kenapa mengakui? Karena di dalam surat Al-Kahfi ayat 49 tidak ada yang terlewat. Semuanya tercatat lengkap. Fa'tarofu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Saat itulah setelah manusia mengakui dan dia itu mengakui apapun yang ada dalam catatan itu, karena memang fa'tarofu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Maka ini senada dengan ayat 30. Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Wa kulla syai'in ahsainahu kitaba. Ingat manusia, apapun yang kamu kerjakan terekam. Nah, setelah kamu lihat rekamanmu, catatanmu dengan detail, fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Rasakan. Tidak ada yang bisa menambahkan untukmu kecuali azab. Ini kalimat yang sangat mengerikan sekali. Tidak akan bertambah pada dirimu kecuali azab. Kenapa? Karena kamu lupa bahwa di dunia itu semuanya tercatat. Dan kamu lupa bahwa kamu ketika di dunia itu banyak melewati batas. Dan kamu lupa saat di dunia itu kamu banyak mendustakan peringatan-peringatan. Nah, saudara-saudaraku tercinta, ayat yang kita bahas sampai 30 ini, jadi dari ayat ke 21 sampai ayat 30 ini bicara tentang ashabul jahim, bicara tentang inna jahannam. Penghuni jahannam itu mereka labithina fiha ahqoba, berabad-abad di dalam jahannam, karena kuncinya satu, mereka tidak percaya kepada hisab. Yang kedua, mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Yang ketiga, lupa kalau semuanya tercatat dengan rapih, tercatat dengan akurat. Maka saat itulah manusia akan menyadari kekurangan dan kesalahannya. Fa'tarofu bidzambihim. Mereka mengakui segala perbuatan salahnya. Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Sekarang menikmati saja azab. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah agar hal ini dijauhkan dari kita semua. Kita diberi kekuatan oleh Allah untuk belajar dan mengimani agama kita. Belajar, kita mengimani, mempelajari, mengamalkan, mendakwahkan. Ini tugas kita, mengisi hidup sisa umur yang kita punya itu, supaya nanti catatan amalnya relatif baik. Wa kulla syai'in ahsainahu kitaba. Semua tercatat dengan rapih, ya, dengan akurat. Nah, semoga catatan-catatan amal kita itu lebih banyak yang bagusnya daripada buruknya. Betul, manusia memang nggak ada yang sempurna, ada aja salah-salahnya. Tapi paling tidak yang baik dan benarnya lebih banyak daripada yang salahnya. Itu yang harus kita usahakan. Sahabat percikan iman, demikian kajian tafsir Al-Hikmah yang bisa kita bahas pagi ini. Insya Allah, kalau Allah memberikan umur kepada kita semua, minggu depan akan kita tamatkan surat An-Naba ini, ayat 31 sampai dengan ayat 40 insya Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salahnya fadzuqu falan nazidakum illa adzaba.
sekarang menikmati saja azab. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah agar hal ini dijauhkan dari kita semua. Kita diberi kekuatan oleh Allah untuk belajar dan mengimani agama kita. Belajar, kita mengimani, mempelajari, mengamalkan, mendakwahkan. Ini tugas kita, mengisi hidup sisa umur yang kita punya itu supaya nanti catatan amalnya relatif baik. Wa kulla syai'in ahsainahu kitaba. Semua tercatat dengan rapih, ya, dengan akurat. Nah, semoga catatan-catatan amal kita itu lebih banyak yang bagusnya daripada buruknya. Betul, manusia memang nggak ada yang sempurna, ada aja salah-salahnya. Tapi paling tidak yang baik dan benarnya lebih banyak daripada yang salahnya. Itu yang harus kita usahakan. Sahabat percikan iman, demikian kajian tafsir Al-Hikmah yang bisa kita bahas pagi ini. Insya Allah, kalau Allah memberikan umur kepada kita semua, minggu depan akan kita tamatkan surat An-Naba ini, ayat 31 sampai dengan ayat 40 insya Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.